adalah suatu kesenangan bagi kami untuk menerima bahwa ada 52 judul topik yang dimintakan. Satu tahun 52 minggu. Terus satu minggu satu, nanti satu tahun baru selesai. Oleh sebab itu, saya coba mengambil akan kelompok demi kelompok, dan kita pilih angka 7 topik, dan dari 7 topik itu, kemudian kita coba mencari kiranya apa topik yang paling segar dan paling baru yang akan menambahkan pengetahuan bagi saudara dan saya. Dan dari 7 topik itu, ada topik-topik yang sudah sering sekali dibawakan dan tetap menarik karena banyak juga orang yang menderitanya atau mengalaminya. Tetapi pada malam hari ini, saya tertarik dengan judul yang ketujuh, yaitu detox dopamin. Saya baru kali ini jujur untuk mendengarkan mengenai detox dopamin, dan saya coba cari materi mengenai hal tersebut, dan saya sangat senang bahwa materi detox dopamin ini terkait dengan kesenangan dan adiksi. Kesenangan yang membuat kita sampai terkagum-kagum, sampai kita bisa melupakan hal-hal lagi yang lain, sangat digandrungi, sangat menyenangkan bagi seseorang. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan akan topik ini. Semoga saudara-saudara juga boleh menikmatinya, dan nanti ini akan diaplikasikan terhadap saudara sendiri bila mana saudara terpapar atau berhadapan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan, bahkan cenderung untuk membuat kecanduan dan adiksi. Dan semoga bila mana saudara menemukan orang-orang yang terkena adiksi, saudara sudah boleh mengerti dari segi kimiawi, dari segi biologi, dari segi psikologi, dan dari segi-segi yang lainnya. Kemudian kita boleh merancang akan penanganan, pendekatan, solusi, pengobatan apa yang perlu dibuat kepada saudara-saudara kita yang teradiksi dengan banyak hal, termasuk video game, termasuk juga hal-hal makan dan minum yang menyenangkan, dan hal-hal adiksi lainnya. Oke, baiklah, izinkan saya untuk share screen mengenai materi yang pertama. Dari blog beliau, maka saya mendapatkan mengenal dopamin detox, yaitu suatu puasa dari hal yang memicu kecanduan. Ditulis oleh Friska Amalia Purnama 24 November 2020, jadi belum terlalu lama. Baik, kita mulai. Dopamin detox bermanfaat mendorong seorang mampu mengendalikan diri dari melakukan hal-hal menyenangkan yang membuat kecanduan. Jadi ini adalah salah satu terapi terhadap kecanduan. Biasa disebut dopamin fasting. Dopamin detox adalah istilah untuk salah satu cara membatasi kegiatan atau perilaku yang memicu pelepasan dopamin di otak. Rupanya saudara, kalau saudara kecanduan itu menyangkut suatu kimia saraf yang namanya dopamin. Dopamin juga adalah obat. Bila mana ada pasien-pasien yang sudah gawat, tensinya drop, maka dokter akan memberikan suntikan antara lain dopamin, karena dia merupakan katekolamin seperti adrenalin untuk meningkatkan tekanan darah. Adapun dopamin adalah hormon di otak yang berperan memicu rangsangan ke seluruh anggota tubuh. Puasa dopamin dapat diartikan sebagai menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan kecanduan, seperti kecanduan smartphone, media sosial, video games, dan lain-lain. Praktik ini dikembangkan oleh seorang profesor, bidang klinis psikiatri dari University of California San Francisco (UCSF) yang bernama Cameron Sepah. Berdasarkan teori yang dikembangkan Cameron, beristirahat dari kebiasaan yang memicu kepelepasan dopamin dalam jumlah besar memungkinkan otak melakukan pemulihan sehingga orang dapat terhindar dari kecanduan. Jadi
kita tahu hubungan antara pikiran dengan tubuh. Sekarang kita mengetahui bahwa ada pikiran yang bisa dikeluarkan emosi senang oleh karena pemberian dopamin. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa membatasi produksi dopamin atau aktivitas dopamin di dalam tubuh, khususnya otak kita. Baik, dopamin detox didasarkan pada konsep terapi perilaku kognitif, cognitive behavioral therapy, yaitu terapi untuk mengatur perilaku dan pemikiran atau bernalar. Jadi cara kita bernalar akan berkaitan ya terhadap penyembuhan akan adiksi tersebut. Ini bertujuan mengurangi dominasi dari stimulus atau rangsangan yang tidak sehat dari teknologi dalam kehidupan manusia modern. Jadi saudaraku yang kekasih, selain agama, nasihat-nasihat, doa, iman, menyanyikan lagu-lagu pujian, tetapi juga membuat suatu tindakan-tindakan yang kiranya akan mempengaruhi pelepasan dopamin. Di dalam tulisan ini juga manfaat air hangat kurangi stres dan bantu program diet air hangat ya. Nanti topik lain kali itu. Alih-alih memberikan respons secara langsung, metode ini mengizinkan otak untuk beristirahat sejenak dan memulihkan diri dari rangsangan yang menimbulkan kecanduan. Dengan demikian, manusia dapat mendapatkan kendali atau kontrol atas perilaku kompulsif yang dorongan-dorongan yang meletup-letup yang sangat mengganggu. Dikutip dari laman Health Harvard Edu, saudara tahu bahwa Harvard adalah suatu perguruan tinggi yang cukup diandalkan di dunia. Ya, apa-apa yang keluar dari Harvard itu patut diperhitungkan. Maka di situ Cameron Seva menulis bahwa ada 6 contoh perilaku kompulsif yang selalu memberikan dorongan, ya, mendorong kita, memaksa kita. Pertama adalah makanan emosional. Jadi ini makanan yang sangat lezat, yaitu mengkonsumsi makanan secara berlebihan ketika sedang stres. Penggunaan internet dan game secara berlebihan. Wah, ini sudah melebihi daripada normal. Judi. Nah, ini juga orang tidak bisa berhenti judi. Belanja, shopping. Ada yang sangat, kalau pergi kemana-mana harus pergi ke shopping center atau berjalan cuci mata. Nonton film porno dan masturbasi. Nah, ini kebutuhan seksual dan memang Tuhan sudah membuat kita semua mempunyai rangsangan erotis dan menanggapi terhadap rangsangan erotis. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu hanya di dalam ikatan perkawinan yang sah. Di luar daripada itu adalah zina atau penyelewengan daripada rangsangan seksual. Mengkonsumsi narkoba. Jelas-jelas narkoba itu juga pasti Tuhan larang dan ini sangat merusak. Narkoba yang paling sering adalah rokok dan alkohol serta kopi. Tetapi ada yang pernah bertanya, kan Tuhan yang ciptakan. Yang Tuhan ganja, kopi, tembakau, tumbuhan-tumbuhan itu kan Tuhan ciptakan. Kenapa Tuhan larang? Nah, itu nanti topik yang lainnya. Tapi hal-hal itu terkait dengan dopamin, saudara. Bagi saudara yang sudah mengetahui, terima kasih. Yang sudah mengusulkan topik ini agar dibahas, terima kasih juga. Karena ternyata sangat bermanfaat. Selain itu, pencarian sensasi dan hal-hal baru lainnya juga dapat memicu perilaku kompulsif. Ada orang yang kalau dia menemukan hal baru seperti programmer komputer atau seorang artisan, pelukis, seniman, itu bisa berjam-jam bahkan lembur makan pun dia bisa lewatkan karena begitu menggandrungi akan kegiatannya. Walaupun bermaksud untuk mendapatkan kembali fleksibilitas dalam perilaku, menurut Cameron, dopamin detox tidak harus dilakukan dan berpuasa terhadap semua hal yang memicu kecanduan. Interaksi dengan orang lain misalnya adalah contoh yang tidak masuk dalam daftar dopamin detox. Jadi kita masih bisa
menahan diri dari rangsangan-rangsangan yang menyenangkan, tetapi dalam batas tertentu bergaul dan berhubungan dengan sesama manusia tidak perlu dibatasi di dalam puasa dopamin. Menurut Cameron Sepah, dopamine fasting, sebaiknya cuma diterapkan untuk mengontrol perilaku yang menyebabkan tekanan, gangguan, kecanduan, atau hal lain yang memberikan dampak negatif pada hidup manusia. Jadi kita buat dopamine detox ini secara spesifik atau khusus. Kat Berich, PhD, seorang profesor psikologi dari ilmu saraf di University of Michigan, menyebut bahwa dopamin merupakan zat kimiawi di otak yang berkaitan dengan motivasi, penghargaan, pembelajaran, dan kesenangan. Jadi ingat saudara, kalau mendengar kata dopamin harusnya itu menyenangkan. Karena motivasi, penghargaan, pembelajaran, dan kesenangan terkait dengan dopamin. Jadi kalau saudara punya anak dan dia senang-senang, kasih nama dia Dopa, ya. Nah, karena dia atau dopamin. Wah, luar biasa ini orang ini. Meskipun dopamin akan meningkat sebagai respons atas penghargaan atau hal-hal menyenangkan lainnya, kadar hormon ini sebenarnya tidak akan menurun ketika Anda menghindari aktivitas yang merangsang kenaikan kadarnya. Dopamin tetap ada di dalam tubuh, tetap diproduksi, cuman penggunaannya. Nanti kita lihat melalui video, dopamin itu ada di mana dan cara kerjanya. Puasa dopamin dimaksudkan untuk memberi sugesti yang bisa memutus hubungan dari hari-hari sibuk yang dikelilingi oleh hiburan berbasis teknologi dan menggantikannya dengan aktivitas yang lebih sederhana. Ketika melakukan puasa dopamin, seorang tidak perlu untuk sama sekali tidak melakukan apapun untuk melakukan meditasi, kecuali memang ingin melakukannya. Jadi mau bertapa, menjaga diri dari rangsangan-rangsangan, ya boleh saja, tetapi tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya, aktivitas harian tetap bisa dilakukan. Teknik ini hanya untuk mendorong seorang bisa kembali kepada dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Agar seorang bisa mengontrol keinginannya terhadap hal-hal yang sudah menjadi candu, terapi kognitif behavioral juga melibatkan teknik bernama stimuli kontrol. Teknik tersebut dapat mengembalikan fleksibilitas atau kelenturan seseorang dan kemampuannya mengendalikan perilaku otomatis dan kaku akibat kecanduan. Cara melakukan dopamine detox. Di laman akun LinkedIn miliknya, Profesor Cameron Sepah menuliskan beberapa cara yang dapat diterapkan saat melakukan dopamine detox. Setidaknya ada 3 cara yang paling utama. Wah, luar biasa. Penulis ini rupanya dia buka di Harvard, dia buka di LinkedIn, lalu dapatkan materi. Jadi saudara, materi yang disampaikan ini itu sangat-sangat mahal karena yang menuliskannya sudah mengambil materi dari kiri dan kanan. Oke, caranya pertama, meletakkan benda yang bisa menjadi stimulus, misalnya handphone, di lokasi yang sulit diakses. Nah, ini berarti kita menjauhkan diri. Nah, inilah pada waktu kita menyebutkan diri kita puasa handphone. Misalnya satu hari Sabat atau hari Sabtu atau hari tertentu, sama sekali kita tidak berhubungan dengan handphone. Nah, itu. Atau kita pergi ke hutan, tempat yang indah di mana tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal, tidak bisa kita mendapatkan telekomunikasi, tapi kita bisa menyegarkan pikiran dan tubuh kita. Kedua, melakukan aktivitas alternatif yang tidak sesuai dengan stimulus, misalnya olahraga, dapat dilakukan untuk menghindari dorongan makan berlebih saat pikiran sedang stres. Ya. Ketiga, menggunakan aplikasi untuk memblokir situs-situs web tertentu yang memicu kecanduan. Misalnya pornografi, bagi yang anak-anak atau orang yang akan menggunakan internet kita akan diblokir, sehingga itu merupakan salah satu cara. Selain itu, dopamine detox juga bisa dilakukan dengan mengekspos diri pada rangsangan internal, emosi negatif, tanpa melakukan respons. Ini seperti menahan diri agar tidak meraih ponsel saat ia mudah diakses. Pada waktu mau melakukannya, coba tahan. Cara ini juga berbasis teknik CBT yang lain yang bernama Exposure and Response Prevention. Mencegah
eksposur atau terpapar, dan mencegah memberikan tanggapan, paparan dan pencegahan respons. Cara ini dilakukan memerhatikan kapan dorongan muncul dan pikiran serta perasaan apa yang dialami pada saat itu. Saya melihat ini, pikiran apa, perasaan apa. Mempraktikkan urge surfing, mengakui sensasi yang dialami, dan mengizinkan diri merasakan sensasi tersebut tanpa menurutinya. Ketika dorongan muncul, kembali ke apapun yang sedang dilakukan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan buruk akan melemah dan fleksibilitas perilaku akan kembali dengan sendirinya sehingga kecanduan tidak muncul lagi. Ini artinya, saudara, kalau kita cenderung makan banyak, kita coba untuk mengalihkan akan pikiran kita ke situ, lalu kita pikirkan, aduh enaknya makanan pizza dengan kejunya, aduh rasa dagingnya enak, gurihnya, lemak-lemaknya, garamnya, waduh pas sekali gitu, tanpa melakukannya, hanya memikirkan. Dan itu akan tidak melakukan kebiasaan tersebut. Di sisi lain, konsep dopamine detox sebenarnya bukan hal yang benar baru. Sebagian besar agama di dunia telah menyarankan hari istirahat atau liburan tanpa gangguan dari hal-hal yang memicu kesenangan untuk memberi waktu merefleksikan diri dan memperbaiki hubungan dengan keluarga serta orang sekitarnya. Jadi baik saudaraku yang kekasih, bagi kita umat Advent, hari Sabat, sekarang kita bisa mengerti akan manfaat hari Sabat dari segi biologis. Yaitu ini bisa membantu kita untuk tidak kecanduan. Oke. Nah, kemudian diakhiri, baca juga artikel dituliskan lainnya oleh sang penulis ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Friska Amalia Purnama yang menulis di tirto.id. Saudara boleh buka, saudara boleh baca bersama-sama. Nah, saudaraku, sekarang ini mari kita melihat akan satu video untuk saudara tahu apa itu dopamin dan bagaimana cara kerja kimianya. Saya akan share screen, mohon izin. Oke. Baik, kalau saudara sudah, kalau tidak ada suara tolong kasih tahu. Dengar. Ada suara ya. Share sound. Oke, baik saudaraku yang kekasih, saya terangkan sedikit bahwa ini adalah mengenai adiksi, karena ada pusat untuk menerima rangsangan, lalu keluarlah dopamin. Dopamin ini pergi ke bagian depan otak yang akan menalar, akan merasakannya, dan terjadilah suatu kerinduan untuk mengulang-ulangi kesenangan-kesenangan tersebut, sehingga terjadilah kecanduan. Ini dalam bahasa Inggris, saya tidak akan mengganggu dengan langsung terjemahkan. Saudara mendengarkan dulu, mudah-mudahan yang bisa mengerti bahasa Inggris boleh memahaminya, yang tidak mengerti boleh melihat akan skema-skemanya, dan boleh melihat bahwa ada bagian otak yang menerima rangsangan dan menghasilkan dopamin. Dan dopamin ini pergi kepada bagian otak-otak tertentu dan terjadilah suatu kesenangan yang cenderung untuk diikuti dan diminta diulang-ulangi. Ya, oke, baik. Mari kita menyaksikan. Addiction is a neurological disorder that affects the reward system in the brain. In a healthy person, the reward system reinforces important behaviors that are essential for survival, such as eating, drinking, sex, and social interaction. For example, the reward system ensures that you reach for food when you are hungry because you know that after eating you will feel good. In other words, it makes the activity of eating pleasurable and memorable, so you would want to do it again and again whenever you feel hungry. Drugs of abuse hijack this system, turning the person's natural needs into drug needs. The brain consists of billions of neurons, or nerve cells, which communicate via chemical messages, or neurotransmitters. When a neuron is sufficiently stimulated,
an electrical impulse called an action potential is generated and travels down the axon to the nerve terminal. Here, it triggers the release of a neurotransmitter into the synaptic cleft, a space between neurons. The neurotransmitter then binds to a receptor on a neighboring neuron, generating a signal in it, thereby transmitting the information to that neuron. The major reward pathways involve transmission of the neurotransmitter dopamine from the ventral tegmental area, the VTA, of the midbrain to the limbic system and the frontal cortex. Engaging in enjoyable activities generates action potentials in dopamine-producing neurons of the VTA. This causes dopamine release from the neurons into the synaptic space. Dopamine then binds to and stimulates dopamine receptor on the receiving neuron. This stimulation by dopamine is believed to produce the pleasurable feelings or rewarding effects. Dopamine molecules are then removed from the synaptic space and transported back into the transmitting neuron by a special protein called dopamine transporter. Most drugs of abuse increase the level of dopamine in the reward pathway. Some drugs such as alcohol, heroin, and nicotine indirectly excite the dopamine-producing neurons in the VTA so that they generate more action potentials. Cocaine acts at the nerve terminal. It binds to dopamine transporter and blocks the reuptake of dopamine. Methamphetamine, a psychostimulant, acts similarly to cocaine in blocking dopamine removal. In addition, it can enter the neuron into the dopamine-containing vesicles, where it triggers dopamine release even in the absence of action potentials. Different drugs act in different ways, but the common outcome is that dopamine builds up in the synapse to a much greater amount than normal. This causes a continuous stimulation, maybe overstimulation of receiving neurons, and is responsible for prolonged and intense euphoria experienced by drug users. Repeated exposure to dopamine surges caused by drugs eventually desensitizes the reward system. The system is no longer responsive to everyday stimuli. The only thing that is rewarding is the drug. That is how drugs change the person's life priority. After some time, even the drug loses its ability to reward, and higher doses are required to achieve the rewarding effect. This ultimately leads to drug overdose. Baik. Baik, saudaraku, jadi di sini kita melihat bahwa dopamin ini akan dikeluarkan dan memberikan rasa senang, tapi menggunakan obat-obat yang memblokir untuk dopamin ini tidak diserap kembali tapi terkumpul di dalam sinaps, itu akan membuat rasa senang luar biasa. Bahkan rasa seperti di sorga, sangat euforia namanya, ya. Jadi sangat-sangat tidak baik. Sangat menyenangkan tetapi sangat tidak baik. Oleh sebab itu kita harus hindari. Baik, kita coba lihat sekarang mengenai hubungan antara adiksi dengan perbaikannya dan penyembuhannya. Ini hubungan dengan detox tadi. Apakah adiksi adalah penyakit otak, tetapi dengan unsur biologis, psikologis, dan sosial? Apakah pengobatan untuk orang-orang adiksi ini akan berhasil dengan kita mengatasi akan berbagai aspek, termasuk dopaminnya? Pengobatan untuk orang-orang kecanduan itu sangat-sangat menghemat, ya. Saudara pikir bahwa itu biayanya besar, tapi coba dibandingkan dengan biaya yang lain untuk mengatasi narkoba, yaitu dengan memberikan hukuman. Nah, mari kita lihat dalam jangka panjangnya. Jadi ini adalah suatu penyakit yang kompleks. Kecanduan itu adalah suatu penyakit, tapi penyakit yang kompleks, rumit, dengan ada hal biologis, sosial, dan psikologis.
Nah, ini ada satu contoh bahwa ada seorang laki-laki 37 tahun, dia hidup dengan istrinya, tanda kutip, istri yang mungkin belum kawin resmi, dan sudah ada 2 anak. Dia hidup di tengah-tengah kota, tidak tamat dari kelas 1 SMA. Dia adalah seorang pekerjaan yang terampil. Kedua orang tuanya adalah narkoba juga, 10 tahun menggunakan heroin, baik melalui suntikan ataupun melalui hidung, juga menggunakan kokain dengan alkohol, sudah mengalami pengobatan detox 6 tahun yang lalu, dipenjarakan selama 15 tahun sejak umur 15 sampai umur 30, memiliki dan ingin membagikan akan narkoba, suka melakukan perampokan yang bersenjata, dan melakukan pelanggaran seksual sampai tingkat ketiga. Dan dia mengatakan, saya perlu bantuan, saya tidak bisa hidup seperti ini. Apakah dia bisa dibantu? Jadi saudaraku, ini adalah suatu kebiasaan yang tidak termasuk di kebiasaan daripada orang-orang yang sukses. Untuk menangani adiksi, maka kita perlu kontrol, kita perlu dorongan, dan ini bersifat kronis. Oke, jadi rupanya adiksi atau kecanduan ini ada gangguan di dalam kontrol, ada dorongan-dorongan kompulsif, dan ada kronikalitas atau dia jangka panjang. Kontrolnya adalah hilang kontrol, digunakan sejak dari masih muda secara sosial dan untuk rekreasi saja. Akhirnya hilanglah pengendalian emosional dan perilakunya. Lalu kemudian terjadi gangguan cara berpikir, dia mulai mendinai, menyangkal, dan meminimisasi, ini tidak apa-apa. Akhirnya toleransi dan kemudian menarik diri, dan ini sudah menjadi penyakit kronis, kompleks. Dia suka sekali untuk melakukan pencarian akan narkoba dan suatu kerinduan sehingga terjadi adiksi dan menggunakan terus walaupun efeknya tidak baik. Kemudian terjadilah kekambuhan berulang-ulang kali. Setelah dia sembuh, kambuh-kambuh lagi. Tidak betul-betul sembuh. Walaupun sudah aman selama beberapa tahun, dia sudah sadar, tetapi bisa kambuh lagi. Jadi saudaraku, pengendalian diri, orang-orang yang sedang adiksi, mereka mau mengendalikannya, tetapi tidak mau menyetopnya sama sekali. Ya sedikit aja lah. Jadi dia, ya satu kali inilah. Jadi orang yang beradiksi, itu sama-sama sekali 100% bertobat, tetapi masih meninggalkan kerinduan untuk menikmatinya. Faktor-faktor resiko ada katanya keturunan, genetik, dia lebih pada orang muda, pada mereka yang mendapatkan trauma pada waktu anak-anak, baik yang bersifat kekerasan dan seksual, akan menjadi narkobais. Mereka-mereka yang sulit untuk belajar dan ada defisit di dalam atensi mereka dan agak gangguan dalam berpikir mereka, dan penyakit-penyakit mental seperti depresi, terlalu senang atau gembira, bipolar, psikosis, terjadi kelainan jiwa yang berat, dan penyakit-penyakit pada anak-anak yang berlebihan. Kecanduan adalah penyakit otak. Dan coba lihat, ini adalah otak yang normal dan ini adalah otak yang sudah adiksi dengan kokain. Lihat apa bedanya, maka akan ada perubahan dari bagian-bagian otak tertentu yang menyebabkan ini
terjadi perubahan mendasar dan berkepanjangan, yaitu otaknya berubah. Inilah normal, inilah otak yang sudah menggunakan kokain akan mengalami perubahan. Jadi kalau orang-orang yang kena narkoba, mereka bisa mengalami akan kelainan perilaku. Dan agak aneh, ya, tapi kita harus belajar untuk jangan sampai melecehkan mereka itu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana caranya narkoba dan alkohol? Mereka bekerja pada sirkuit saraf, pusat-pusat saraf, dan pada membawa kabar kimiawi seperti dopamin tadi. Akibatnya, rasa saya nyaman sekali, senang sekali. Euforia dan reward, ada pahala. Saya rasa lebih baik. Perasaan-perasaan negatif berkurang. Ini rasanya seperti normal. Inilah yang seharusnya. Saya suka itu. Saya toleransi terhadap akibatnya walaupun buruk. Dan akhirnya menarik diri dan akhirnya jatuh sakit. Ya. Nah, ini dopamin, saudara. Kita bisa melihat. Dopamin dikeluarkan daripada ujung saraf dan sebelum dia pergi ke ujung saraf yang berikutnya, di situ dia akan menghasilkan perangsangan. Dopamin inilah yang membuat rasa pahala atau rasa senang. Dilepaskan, diaktifasi, dan dia ditarik kembali masuk supaya dia dipakai ulang. Ya. Hal-hal yang membuat kita rasa senang secara alami adalah makanan. Makanan membuat kita senang. Seks pada dasarnya, kalau kita berhubungan kelamin, itu menyenangkan. Excitement, ya, suatu kegembiraan, kenyamanan, kelegaan, itu juga merupakan suatu hal yang suka orang. Jadi untuk mengundang orang datang, undang dia makan. Ada pornografi, ada kesenangan-kesenangan yang lainnya, kepelesiran-kepelesiran, dan kenyamanan-kenyamanan yang lain. Nah, ini adalah dia mulai dari VTA, diteruskan ke nucleus accumbens, lalu diteruskan ke bagian otak untuk berpikir, akhirnya kepada pikiran. Heroin bekerja pada VTA, kokain, heroin, nikotin bekerja pada NA, alkohol bekerja pada bagian ini, dan akhirnya pergi ke bagian otak yang berpikir. Caranya adalah suatu perilaku yang menghasilkan kesenangan itu diulang-ulangi. Akhirnya dia tidak sadar mengatur akan perilaku ini. Sangat sulit untuk membedakan akan perilaku ini. Saya tidak selalu sadar bila mana itu terjadi. Dan akhirnya orang itu tidak mau berubah dan itu menjadi suatu kebiasaan. Merokok, minum kopi, alkohol, judi, dan lain sebagainya. Adiksi itu adalah sama seperti anjing yang diberikan tulang, tidak mau melepaskannya, dan dia akan selalu mengganggu Anda sampai dia dapat apa yang ini, dan dia tidak pernah lupa bila mana dan di mana dia mendapatkan tulang tersebut. Dan tiap kali dia memikirkan, dia ingat mengenai tulang itu. Ya. Jadi inilah, saudaraku, kita melihat daripada yang normal, amigdalanya tidak menyala, tetapi kokain amigdalanya menyala panas. Nah, kemudian akan terjadi gangguan ingatan untuk jangka pendek, lalu tidak bisa memberikan suatu abstraksi atau gambaran abstrak, lalu kemudian selalu mengulangi suatu strategi untuk menyelesaikan masalah yang gagal. Dia sudah tahu bahwa hal itu tidak mungkin berhasil, tapi diulang-ulangi lagi. Jadi udah tambah bodoh dia. Akhirnya tidak bisa menahan emosi. Ini sama dengan kerusakan otak. Jadi
menggunakan narkoba akan mempunyai gejala sama seperti kerusakan otak. Oke, apa yang sering digunakan sebagai narkoba ini adalah alkohol. Jadi alkohol, marijuana atau ya apa ini marijuana, bukan candu, ya kokain, metamfetamin. Nah, metamfetamin ini nampaknya lebih tinggi dari kokain karena dia membuat dopamin itu sangat banyak, lebih banyak lagi di dalam dibandingkan kokain. Metamfetamin ini sangat luar biasa. Heroin, ya, dan obat-obat baru yang lainnya. Jadi mereka yang terkena dengan adiksi ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ada yang mempunyai hubung berkali-kali dengan hukum, ada juga yang tidak ada masalah hukum. Susah untuk menangani stres atau amarah, sangat terpengaruhi oleh kelompok teman-teman, atau dia menjadi seorang yang suka menyendiri, sulit untuk menghandle akan keadaan-keadaan yang membuat resikonya untuk kembali lagi. Dan ini membuat dia rasa senang. Oke, saya kira ini nanti bagi saudara-saudara yang mau untuk menghubungi, mengobati orang-orang dengan narkoba atau kekerasan, dengan juga alkohol. Oke, ini juga, ini kelainan-kelainan yang lain, ada kelainan-kelainan lainnya. Jadi saudaraku, orang ini bisa ada kelainan tubuh klinis, bisa kelainan perilaku dan mental, boleh ke psikiater, ada keadaan mental, medikal, perlu pengobatan, ada psikososial, pergaulan-pergaulan dan kecerdasan dalam bergaul, dan kemudian global assessment of functioning. Jadi, apakah dia berperilaku sebagai manusia yang bermanfaat atau tidak. Oke, ini resiko-resikonya yang terjadi. Saya lewati saja ini pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Oke, nanti. Baik. Jadi, saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan bahwa bila mana kita menangani akan narkoba ini lebih baik daripada kita memenjarakan orang itu. Dari segi ekonomi, lebih murah untuk menangani narkoba. Nah, ini contohnya di Maryland, ada 290.000 orang yang membutuhkan pengobatan alkohol dan narkoba, tapi hanya 76.000 yang ditangani, 26%. Nah, alkohol abuse hanya 3 miliar, narkoba yang lain 2 miliar, tetapi untuk masuk penjara, oke, ini cara-cara pengobatannya. Saudara boleh tahu kalau saudara mau menangani pasien-pasien, atau ada saudara atau anak saudara yang narkoba. Nah, kadang-kadang Anda perlu memaksakan orang ini untuk mendapatkan bantuan karena dia sendiri tidak mau. Dan ini adalah langkah saudara membuat kelompok peduli, 12 langkah. Ini dibuat oleh Alcoholics Anonymous. Pertama, mengakui bahwa Anda sudah tidak mampu mengendalikan diri dan Anda mengaku ada kuasa yang besar yang bisa membantu Anda. Jadi keimanan akan menjawab. Jadi ini bagus sekali, ini 12 langkah, kelompok 12 langkah. Anda boleh coba ikuti. Dan ini sangat membantu untuk penyembuhan. Ya. Oke, jadi tidak selamanya detox ini bisa membantu, tapi detox adalah salah satu cara yang bagus. Obat-obatan bisa juga digunakan untuk mengurangi. Oke, saya loncat saja. Oke, baik saudaraku. Saya kira sampai di sini saja saya punya penyampaian. Ada satu video lagi yang saya ingin share dengan saudara pada saat ini. Okay. Imagine this scenario. You buy a little known cryptocurrency at $2.82 from a major exchange.
Oke, kita coba lihat lagi mengenai peran dopamin terhadap reward daripada otak. Sekali lagi ini dalam bahasa Inggris, tapi mudah-mudahan saudara boleh mengerti. The brain is central to our Baik, saudaraku yang kekasih. Oke. For example, getting something to eat. Deep within the brain is a set of structures called the limbic system. The limbic system lies below the cortex, or outer layer of the brain. Emosi kita. Limbik. In evolutionary terms, the limbic system is quite old compared with the cortex. Nafsu-nafsu kita One ada di limbic sini. system structure, the hippocampus, helps us form memories and learn. The amygdala contributes to emotions. Amigdala, The perasaan striatum is crucial to forming habits, routines of Membuat behavior that we tend to do kebiasaan, without perilaku. thinking, and processing reward. The limbic system contains the brain's reward circuit or pathway. The reward circuit links together a number of brain structures that control and regulate our ability to feel pleasure. Jadi kita bisa Feeling merasa pleasure nikmat motivates us oleh to karena repeat behaviors, struktur ini such as eating, and other actions that are makan, critical to our existence. dan hubungan A seksual reward, juga or dirasakan something di sini. linked with the reward, activates cells in the ventral tegmental area, or VTA, in the midbrain. This sets off a chain reaction of activation in the reward circuit. The long projections of VTA cells go to an area called the ventral striatum, or VS. The activation of cells quickly reaches a key part of the VS called the nucleus accumbens. The nucleus accumbens is often Dirasanya called menuju the ke brain's NA pleasure ini. center. When activated, Setelah each cell dirasa, generates an electrical signal. That sel-selnya electrical menghasilkan signal listrik causes the cell to release molecules of neurotransmitter, dan which terkeluarlah act as chemical messengers. Those chemical messages kimia are yang received by another cell. This is how merangsang. cells communicate with each other in an activated neural circuit. The brain has many different neurotransmitters, which serve multiple functions. The small gap between the sending and receiving cells is called the synapse. adalah The cell celahnya. sending the message is presynaptic. The receiving cell, Sel yang memberi postsynaptic. dan yang menerima In the akan presynaptic cell, neurotransmitter, the electrical signal causes changes. Some packets pasangan or listrik akan vesicles that mengeluarkan store neurotransmitter gelembung-gelembung migrate to the cell membrane, merge with it, dan kemudian open keluarlah up, and neurotransmitter release neurotransmitter molecules into the synapse. masuk ke dalam In the reward sinapsis. pathway, dopamine neurons release the Dopamine. neurotransmitter dopamine. The released dopamine molecules drift across the synapse. Dia kemudian They melayang link up with melalui proteins celah called sinaps dopamine receptors dan pergi ke on the surface reseptor of the dopamin receiving cell. These receptors span the receiving cell's membrane, with part on the sepanjang outside permukaannya and ada. part on the inside of the cell. When Itu ada di dopamine dalam sel. binds in the receptor's exterior part, like a key into a lock, Sama it seperti kunci triggers yang a memudahkan cascade of akan events pintu. inside the receiving cell. Dia merangsang ke Other dalam sel. proteins attached to the interior part of the receptor Protein-protein di dalam carry the sel signal onward within the cell. When there is membawa excess dopamine, and as these molecules drop off receptors, they are free in the synapse again. Some dopamine molecules re-enter the sending cell via a special protein called a dopamine transporter on the sending cell's membrane. Jadi dopamin itu Back masuk kembali inside ke the cell, sel these induknya dopamine molecules are now available for re-release. sehingga dia bisa. In a healthy brain, there is always Inilah a yang moderate sehat. level of dopamine in the synaptic space, even in the absence of rewarding stimuli. When a reward is encountered, such as food, the presynaptic cell releases a larger amount of dopamine in a Kalau dia sudden makan, burst. lebih banyak dopamin Dopamine keluar. transporters will then quickly remove the excess, Lalu kemudian diambil returning the kembali amount dengan of cepat. dopamine to the original Keluar level. dan kembali cepat. Dopamine surges in response to natural rewards help the brain learn, adapt, and Sehingga navigate a otak bisa complex belajar world. dan beradaptasi dengan Normal cycling rangsangan-rangsangan of yang dopamine menyenangkan. release occurs in the VS, activating the entire striatum and limbic areas. Activation of the reward pathway has a far-reaching impact throughout the Aplikasi brain.
From daripada the VS, jaras the ini reward akan pathway pergi ke seluruh extends to otak, the prefrontal cortex, termasuk ke or otak bagian PFC. depan untuk kita berpikir. The PFC powers our ability to think, plan, Berpikir, solve problems, berencana, menyelesaikan and make masalah, decisions. dan mengambil keputusan. The reward system influences the limbic system and the areas of the cortex Dan that dia process mempengaruhi sensory and seluruh motor bagian information. otak untuk Reward system sensory activation also influences the cerebellum dan juga in the back of the pergerakan brain, daripada which affects otak kecil coordination of sehingga movement yang as mengatur well as gerakan tubuh attention. itu. Normal Untuk activation perhatian. of the reward system creates a physical imprint on the brain that links certain stimuli with rewards Jadi that rasa satisfy tertentu biological akan ada needs, such as suatu food, rasa and make senang. us want to fulfill those needs Kita mau by seeking memenuhi out those terus-menerus. rewards. Once the brain associates a stimulus with a reward, just seeing the stimulus can trigger a surge of dopamine in the reward system. When someone first Hanya uses dengan melihat cocaine, saja the drug orang quickly ini enters bisa the brain, terangsang where it karena blocks dopamin akan keluar dari hal tersebut. Our planet is a laboratory, experimenting. the transporters on the presynaptic cell. Since dopamine cannot re-enter the presynaptic cell, Jadi karena ada it kokain, begins maka to dopamin tidak bisa accumulate in the kembali. synapse, Dia produksi where it can terus, reach produksi jadi abnormally rasa high levels senang, and remain gembira, there much tak longer than tertahankan. usual. The postsynaptic cell becomes hyperactivated, Jadi hiperaktif, which produces a feeling of euphoria. rasanya terlalu This senang. creates an incredibly powerful association Jadi ada between hubungan antara cocaine kokain and dengan pleasure, kenikmatan. making a person want to repeat Sehingga the orang itu experience of taking the drug. suka sekali When narkoba someone first tersebut. uses methamphetamine, the drug quickly Metamfetamin juga enters the brain. bekerja mirip, At bahkan low lebih. doses, meth blocks Dia the bukan hanya re-entry of memblokir dopamine into the sehingga dopamin presynaptic tidak bisa cell, kembali, just like cocaine does. But unlike tapi cocaine, selain itu juga higher doses of meth dia can increase the release menghasilkan of dopamine produksi from the cell, dopaminnya juga. leading to much Sehingga more dopamin dopamine in itu the synapse, sangat-sangat banyak di where dalam it becomes sinaps atau trapped celah. because meth prevents the transporters Karena from meth removing. ini sangat mengganggu. Because so much dopamine remains in the synapse for such long periods of time, the postsynaptic cell is activated to dangerously high Jadi levels, akhirnya dia terangsang causing the sampai user to kepada experience rasa high, powerful feelings of senang yang euphoria, sangat berbahaya. making meth incredibly addictive. Jadi orang ini sangat Using cocaine or Terakabit. meth has far-reaching consequences on the brain. Drugs alter how the reward center communicates with the rest of the brain, jadi dia merubah affecting cara kerja emotions, daripada movement, perasaannya reasoning, jadi terlalu and takut, terlalu senang. decision-making. The repeated, frequent use of these drugs Penggunaan can narkoba change the berulang-ulang kali actual wiring akan throughout the merubah brain. akan wiring These atau changes will jalur-jalur eventually prevent a chronic elektrik. user from feeling the same euphoria they Sehingga experienced when lama-lama first tidak using the lagi drug. sama. Instead, they need to take the drug just to feel normal, Jadi and mereka they feel compelled nampak to take it, lama-lama no harus matter the tambah. consequences. Karena This sudah mulai is terganggu, when mereka chronic harus drug use naikkan dosisnya. becomes an addiction. Sehingga terjadilah kecanduan. Oke, baik saudaraku yang kekasih. Jadi pada malam hari ini kita telah belajar mengenai kerja dopamin di bagian otak bagian bawah. Ini disebut juga otak daripada reptil-reptil karena reptil-reptil mempunyai ini. Dan fungsi nafsu, hawa nafsu itu ada di situ. Berpikir adalah di otak depan sini, tetapi untuk nafsu-nafsu kita, nafsu makan, nafsu seks, marah, dan gembira, itu ada di bagian yang disebutkan tadi, limbic system itu. Jadi, saudara ketahui bahwa ada bagian hewan-hewan tertentu yang otak bawahnya itu lebih besar, tapi otak depannya kecil sekali. Tapi manusia otak depannya ini sangat-sangat besar. Berarti bahwa Tuhan mau kita untuk berpikir lebih banyak daripada bernafsu. Dua hal ini. Jadi pikiran kita harus mengatasi nafsu-nafsu kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hal ini bisa terjadi. Dan terima kasih kepada permintaan dari saudara
untuk kita membahas mengenai dopamin detox, atau kita beristirahat, kita menghindari rangsangan-rangsangan yang terlalu berlebihan, termasuk pada suatu hari istirahat dan suatu sabat yang kita buat untuk kiranya kita bisa melaksanakan hal ini. Demikianlah penyampaian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan berkati.